Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lab 11 tentang analisis regresi. Nah, di sini pemilihan dataset di lab 11 ini ditentukan sesuai dengan nomor absen kita. Di sini nomor absen saya nomor 16. Saya mendapatkan topik dataset nomor 4 tentang e-commerce transaction data. Di sini juga kita melakukan tahapan-tahapan seperti analisis regresi, seperti melakukan identifikasi variabel yang kita gunakan. Nah, di sini pilih yang kita analisis. Yang pertama itu satu variabel dependent, Y sebagai variabel yang akan kita prediksi, terus 4 variabel independent atau X sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependent. Dan tahapan-tahapan selanjutnya seperti model regresi, analisis regresi, prediksi 5 data, dan interpretasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan dari analisis regresi yang saya lakukan ini pada dataset ini. Tujuan dilakukannya regresi yaitu untuk memprediksikan harga barang atau unit price berdasarkan 4 variabel seperti jenis produk, identitas pelanggan, negara asal pembeli, quantity, seperti itu. Nah, analisis ini juga itu bertujuan untuk mengetahui apakah keempat variabel tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap harga barang. Nah, di sini tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama di sini kita yang pertama kita di sini import library. Ada beberapa library yang saya import di sini. Yang saya butuhkan untuk analisis regresi. Yang pertama di sini ada Pandas. Pandas itu untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel. Terus NumPy ini untuk operasi numerik dasarnya. Terus Matplotlib dan Seaborn itu untuk visualisasi grafik seperti heatmaps, scatterplot ataupun histogram. Nah, di sini saya juga mengimport state model API yaitu untuk membuat model regresinya dan uji statistiknya seperti uji T dan uji F atau residual. Terus juga VIV itu untuk mendeteksi multicollinearitas. Terus Scalar itu untuk alternatif model regresi dan visualisasinya. Skippy state itu untuk melakukan uji normalitas residual. Nah, tahapan pertama ini tuh bertujuan untuk menyiapkan semua modul yang akan kita gunakan pada analisis regresi dan uji asumsi klasiknya. Selanjutnya saya melakukan upload data. Di sini upload data filenya dari Collabs. Nah, kode ini tuh yang akan membuka upload pada Google Collabs. Jadi kita bisa memilih dataset kita. Di sini kita tinggal pilih dataset dan kita masukkan file dataset kita. Setelah berhasil di-upload, file akan disimpan sementara di sistem Collab dan dibaca oleh Pandas. Nah, pada bagian df-read CSV ini datasetnya akan dibaca menggunakan beberapa metode seperti Latin 1, iOS, UTF untuk menghindari karakter-karakter yang error. Nah, pada tahapan
ini agar memastikan data CSV itu berhasil dibuka tanpa gangguan. Selanjutnya, di sini saya menampilkan head, yaitu kolom, dan hasil dataset kita. Jadi tahapan ini tuh untuk mengecek struktur dataset, memastikan kolomnya sudah terbaca dengan benar, dan melihat contoh baris 5 teratas nih dalam bentuk tabel. Terus ini adalah output dari df head, yaitu dataset columns, ini dari df columns, yaitu daftar kolom datasetnya yang nantinya akan kita analisis menggunakan variabel independen atau dependen. Selanjutnya, nah pada tahapan ini, tahapan encoding variabel kategori. Nah, pada tahapan-tahapan ini seperti stock code, customer ID, country, customer ID di sini. Regresi linearnya membutuhkan variabel numerik seperti encoding. Nah, jadi tahapan ini label encoding itu akan mengubah data numerik menjadi angka, mengubah kategori menjadi angka, terus menganalisis nilai kosong customer ID dengan -1, dan menambahkan kolom baru hasil encoding. Nah, di sini juga menampilkan 5 baris teratas, ini 5 baris teratasnya, terus ini juga kolom datasetnya. Kita lihat sama yang sebelumnya. Nih, kolom dataset dan 5 baris teratas dari data yang ada di sini, data CSV-nya sama ya. Terus di sini, variabel regresi X dan Y. Di sini 4 data X yang saya pilih yaitu country, stock code, customer ID, dan country. Kalau di Y yaitu unit price. Dari unit price yaitu variable dependent variable. Unit price itu target yang akan saya prediksikan. Nah, di sini independennya X yang saya pilih ini. Nih, sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap dependen. Nah, tujuannya itu untuk melihat keempat variabel tersebut itu berpengaruh terhadap harga produk atau unit price. Selanjutnya di sini saya menambahkan konstan pada regresi linear membutuhkan intercept atau nilai konstan. Jadi kode ini tuh menambahkan kolom bernama const sebagai konstan model. Nih, sebagai konstan model. Jadi tanpa konstan, model itu akan dipaksa melewati titik 0,0. Seperti itu. Nah, di sini bentuk variabel dependen dan independennya. Selanjutnya, di sini saya membuat model menggunakan state models yang tadi sudah kita import. Jadi pada bagian ini itu kita membuat model regresi menggunakan metode ordinal least squares atau OLS. Di sini kita menghitung koefisien regresi dan signifikan model. Terus kita juga mengecek laporan yang berisi koefisien variabel, P
p-value, terus nilai R-square-nya, Durbin, confidence interval. Di sini juga ada hasil konstannya, terus quantity, stop code. Di sini ada independen dan dependen-nya juga. Terus selanjutnya di sini saya melakukan prediksi 5 periode ke depan. Di sini saya mengambil 5 baris terakhir dari data dasar yang kita prediksikan. Kita menggunakan model regresi untuk memprediksikan nilai unit price ke depannya. Nah, di sini 5 dataset terakhir yang saya ambil. Nah, ini adalah hasil prediksi dari 5 periode ke depan berdasarkan variabel X. Berdasarkan variabel X ya ini. Selanjutnya di sini saya melakukan korelasi antar fitur nih. Nah, tahapan ini tuh yang akan menampilkan matriks korelasi untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel, terus apakah ada variabel yang sangat korelasi. Jadi heat map ini tuh berpengaruh mempermudah melihat mana fitur yang paling berpengaruh pada revenue atau unit price. Wow, ini banyak ya, ini bagian yang F nih. Terus di sini juga saya melakukan ini kan korelasi antar fitur, terus multi collinear atau VIF. Nah, VIF ini tuh digunakan untuk melihat apakah antar variabel X itu saling mempengaruhi secara berlebihan. Jadi kalau misalnya VIF-nya itu lebih dari 5, artinya tidak ada multi-collinearitas. Kalau 5-10 itu perlu diwaspadai. Kalau kurang dari 5 itu adanya multi-collinear. Kalau lebih dari 10 itu multi-collinearnya tinggi. Jadi tujuannya itu untuk memastikan agar model regresi itu tuh tetap stabil dan valid. Selanjutnya uji normalitas residual. Nah, di sini kita mengecek apakah residual itu modelnya error atau tidak mengikuti distribusi standar normal. Nah, di sini kan kita melakukan histogram residual, visual polanya itu distribusi, terus Kiki plot untuk menguji kesesuaian residual dengan garis normal. Shapiro-Wilk test itu untuk menghasilkan p-value. Nah, jika hasilnya itu, jika p lebih dari 0,05, itu artinya residual normal atau penting untuk validitas regresi klasik. Terus uji heteroskedastisitas, yaitu scatter plot residual bersama prediksi yang digunakan untuk melihat apakah terdapat pola tertentu
Seperti ini, jika menyebar atau acak, ini ya, seperti menyebar atau acak itu berarti tidak adanya heteroksiditas. Kalau bentuknya pola atau berkerucut bergelombang seperti ini, berarti adanya heterodesitisitas. Nah, ini tuh perlu dilakukan untuk memastikan variance error konstan. Ini Kiki plots. Tadi Kiki plot. Nah, di Kiki plot ini menguji kesesuaian residual dengan garis normal. Ini matriks korelasinya. Yang terakhir di sini uji Durbin. Durbin Watson. Nah, jadi Durbin Watson itu digunakan untuk melihat apakah residual itu saling berkaitan. Nah, di sini kalau interpretasinya, kalau 1,5 sampai 2,5 itu tidak adanya autokorelasi. Tidak adanya autokorelasi. Terus kalau misalnya lebih dari 1,5, yaitu autokorelasinya itu positif. Kalau 2,5 itu berarti negatif. Nah, di sini uji Shapiro-Wilks normalitas, yaitu untuk menghasilkan p-value. Jadi kalau p-value-nya lebih dari 0,05 berarti residualnya normal. Nah, di sini juga PIV juga menampilkan dari hasil variabel X. Oke. Jadi di sini kesimpulannya dari regresi linear pada dataset yang saya lakukan, pertama itu model regresinya itu berhasil menggunakan 4 variabel independen. Nih, terus model regresinya itu menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap unit price, baik positif maupun negatif. Terus R-squared-nya itu memberikan gambaran tingkat kemampuan model yang menjelaskan variabel harga. Terus unit T dan F itu menunjukkan apakah variabel model itu signifikan. Terus uji asumsi klasik ya menunjukkan apakah model itu memenuhi syarat BLU atau Best Linear Unit Based Estimator. Terus model juga dapat melakukan prediksi 5 periode ke depan yang memberikan gambaran perubahan harga berdasarkan variabel input. Nah, secara umum model ini tuh dapat digunakan untuk memprediksikan harga barang berdasarkan faktor pembeli, jenis barang, jenis barang, terus negara pembelinya, dan ID dari pelanggan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.